Selamat datang di podcast seminggu kali ini episode orang tua. Kaget. Panti Werda. Panti Werda. Lansia ceria. Kenapa lo memutuskan masuk Panti Werda, Bang Arif? Kenapa nggak masuk Valencia FC, malah masuk Panti Werda? Kagak Panti Werda. Tapi kesian lo. Bukan kesian sih. Beberapa orang tua tuh malah memilih masuk situ. Gue milih gitu daripada masuk STM. Iya. Disuruh bongkar mesin lagi. Iya bener. Bener mereka masuk situ karena ada temen-temennya. Iya. Karena makin tua kan kayak kesepian. Siapa aja temennya Bang? Pak D Sulis. Pak De Pak Bowo. Topik. Pak De Bowo. Itu gue sebutnya nama orang tua di komplek gue semua itu ada. Pak Wo. Kita kedatangan Bang Arif Dido. Halo. Akhirnya kesini. Nih duit lu kurang beli yang bolong-bolong ya? Kan ada yang utuh, enggak ya? Iya, nanti ada status judul lagi, cuma judul doang. Emang dibagi dua, Bang. Bagi dua. Temboknya. Bang Arif sehat, Bang Arif? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Bang Arif ini sekarang tuh benar-benar malang melintang di trail. Itu kenapa? Di rel kereta. Kayak balok kayu dong. Enggak, di dunia film. Lu tuh lagi film banget. Oh iya, Bang, alhamdulillah lagi dikasih rezekinya di situ. Di Space Jam katanya Space Jam 3 ya. Space Jam lagi. Film karton. Film kartun. Sama Remi. Iya. Kartu Remi. Lu sekarang lagi apa aja Bang? Berapa judul yang lagi dikerjain? Yang lagi jalan 2 nih ada. Oh, yang belum tayang? Ada. Udah kelar tapi belum tayang? Ada 6 kok. Wih, gila banget. Enggak gila. Maksudnya lagi ngantri. Tapi nih ya, satu film 2M kali 6. Murah banget. Sombong. Bayarnya kata kalau ngundang lu bayarnya pakai mie sakura Bang. Mau mujair, lu mujair. Enggak tuh enak banget mie sakura. Oh iya. Ya. Sama ini cacing buat empan ikan. buat bikin umpan pancing ya. Tapi happy Bang di film Bang? Happy aja, gue tuh orang kan gitu dapat hal baru ya udah gue nikmatin gitu, belajar. Iya. Happy gue happy. Karena emang gue beberapa kali juga ada film sama lu gitu Iya kan. bareng ya. Lu apa ya? Cocok banget emang buat di film gitu peran kayak ngisi banget gitu. Gitu ya. Apa tadi mau ngomong apa? Enggak cocok jadi apa dia kalau Ngisi banget, ngisi. jadi tokoh pemeran yang lapar gitu cocok tuh Bang. Lapar ya. Kasihan. Makan 14 hari gitu cocok. Widih 14 hari. Makan aja inden. Tapi dia jago actingnya Iya. Biasa aja kali. Enggak lah, jago lo Bang. Lo apa namanya akhirnya ini enggak kan awalnya stand up comedian juga ini kita. Iya. Sama terus kenapa nangis? Ngantuk. Jam-jam rawan nih. Ngapa gue diundang jam segini ya? Iya. Masa diwawancara Enggak nangis. Sedih dia. Iya sedih. Kayunya kebasahan di rumah. Tapi makan kayu. Iya nih hujan mulu ya Allah. Pengen gara gaji. Enggak, lo kan awal stand up komik ya kan, stand up comedian. Terus akhirnya masuk film. Nah sekarang kan udah bisa dibilang mungkin jadi utama kali Bang ya. Lo film gitu ya? Enggak juga weh. Maksudnya enggak dengan sengaja. Gue film aja enggak. Iya, tapi maksudnya kalau melihat sekarang jadi akhirnya jadi itu jadi, yang aktor tuh adalah sering ya. Pekerjaan utama lo aktor gitu. Yang jangan utama sih bilangnya weh. Karena memang enggak sengaja mengkhususkan gue main film aja, enggak. Gitu kalau ada. Tapi kalau dari yang paling banyaknya ya film. Film ya. Ya lagi film lagi banyak. Sampai terharu berkaca-kaca gitu. Aneh banget orang lagi diwawancara nangis. Ini berdebu ya. Sedih. Tiba-tiba. Aneh banget. Kenapa sedih? Kenapa berkaca-kaca? Iya. Nah maksud gue dari stand up akhirnya pas ini job aktor banyak juga nih, gue main film banyak juga. Ada ini gak lo kayak aku belajar mendalami acting lah atau gimana atau nanya-nanya, ada gak Bang? Iya ada pasti karena coba profesional aja gitu maksudnya. Kebanyakan sih di lokasi gitu diajak mainnya sama siapa nih? Wah ada beberapa yang senior, wah seneng gue karena bisa nanya-nanya kan. Siapa yang pernah lo tanya-tanyain? Banyak mas. Selamat terharjo. Muni cader. Tim Damsik. Masih ada emang. Tim Damsik pernah gak? Belum lah. Ya pokoknya ada beberapa yang udah gue anggap senior karena udah sering di film ya gue ngobrol sama mereka gitu. Biasanya apa yang lo tanyain Bang?
ya ini misalnya ada karakter kayak gini nih, tuntutan brief karakternya kayak gini A B C D. Ini gue harus gimana ya? Ini gue pakai sampo apa mandinya ya? Bukan, itu mau gondrongin. Ini kalau mau jadi karakter yang suka manyun, gimana sih Bang? Dan karena gini kalau gue lihat dulu kan awal-awal pasti kita apa lagi Kaget. Ada orang? dia orang aneh Oh, banget nggak sih. ada. Iya emang. Ya, dulu kan kita kalau biasa kalau main film, gue bahkan sampai sekarang masih ya karakternya pasti yang ngocol gitu kan. Nah kalau lu tuh kayaknya udah enggak Bang, lu udah banyak yang drama. Ya alhamdulillah. Even di Aga Lain aja kan lu sebenarnya nggak berkomedi sebenarnya. Iya tidak. Aga Lain 1. Iya tidak berniat komedi ya, situasinya aja gitu kan. Iya, Iya, tapi iya. elunya serius gitu. Iya. Acting sakit jantung. Iya bagus banget ya, kayak beneran. Pernah kan? Apa pernah serangan jantung? Amit-amit. Enggak, awalnya emang waktu itu agak kesusahan. Gimana sih? Akhirnya ditonjok sama DOP-nya. Oke, action, Pak. Ditaruh kali cengking kata di sini. Itu mati beneran Mas. Iya. Kalau dituncap gitu. Iya. Iya, Tapi iya. lu pertama kali terjun dunia film kapan Bang? Tahun berapa Bang? 2013 ya kalau nggak salah. Udah lama banget ya. Berarti itu bareng sama anak komik Ed juga Bang ya? Belum. Nangis lagi. Nangis. Nih, Orang kenapa sih? enggak nih kenapa sih kok mata gue berair mulu sih? Lu kenapa sih Bang? Emang kita sedih banget. Enggak nih. Emang kita jahat sama lu Bang? Kalau ngantuk gini. Cuma nanya Bang. Cuma nanya film pertama apa. Iya, iya. Kenapa sedih? Enggak nih berair tiba-tiba. Ada ini enggak? Nasi Itu- Padang. Itu, Apa sih? Ada. Ada. masa Kok- mata kok lu berair gitu kayak jambu? Jambu air. Itu apa 2013 Make Money. Itu kayaknya sebelum Comic 8 ya? Oh sesudah itu Sesudah Bang. Lu 2013. Pokoknya itu film pertama gue. Make Money. Bareng Panji. Oh iya tahu gua. Iya kan? Jadi karakter apa di situ Bang? Jadi suaminya Mbak Ratna Riantiarno. Teater Koma. Itu langsung banyak sini Enggak. Sedikit itu gue cuma. Jadi ceritanya gue itu suami dia pemilik panti pijat. Nah si Panji lagi nyari orang ke situ, ketemu Terus gua. gedungnya rubuh. Iya. Lu acting kejepit ya? Kejepit. Lu dipuing tangannya doang gini. Aduh. Ah itu gua tuh, itu Dia tangan gua. apa? Enggak, tapi itu emang nongolnya sebentar Itu iya. tayang cuma 2 minggu. Dari sofa gitu. Gitu. Terus dipukul, dung gitu. Aduh aneh banget obrolan Kayak ini. tupai. Kayak tupai Kayak time tupai. zone. Iya. Itu Make Money film pertama gue kayaknya deh. Make Money deh. Baru Iya, si iya, Comic iya. 8 Oh Comic 8 main ya? main. Iya yang dikejar buaya. Oh iya bareng gua berarti. Iya, Iya. malu juga. Yang bareng komik-komik banyak pertama kali itu di Comic Comic 8. Comic 8 ya. Oh. Iya. Nah dari situ. Cek. Suara gue bagus di sini. Cek. Beli ah. Ini di mana Pet belinya Pet? Kepet Ini jadi goodie bag buat pulang tamu ya? Enggak gitu. Minta sama itu tuh. Yang orang tua juga di dalam tuh. Apa namanya? Oh Apa iya. ya? Iya. Nah dari sekian banyak film apa yang menurut lo ini paling menantang? Yang pernah lo lakuin? Paling menantang ya? Sina Warrior Princess. Bukan dong. Film Hercules. Aryo Penantang. Masa main di film Hercules? Keren Bukan. juga. Jadi Hercules. siluman. Karena gue waktu itu mesti digotok pakai gada aja. Hercules tuh itu menantang banget. Menantang. Ada Ya apa? paling nyari yang lengkap kali Yois Band kali. Karena kan dia panjang. Bahasa Jawa. Produksinya bahasa Jawa tuntutannya. Pun gue orang Jawa ya bapak ibu gue. Bapak ibu gue kan Jawa Tengah. Ini bahasanya kan Jawa Timuran. Jadi gue harus belajar lagi. Terus di situ lengkap tuh. Komedi ada, drama ada gitu. Itu gue bisa belajar di Oh situ. kalau nggak salah tuh kan film Yowis Band. Abis itu ada seriesnya. Ya. Nah itu pusatnya di lu katanya kalau nggak salah. Ya cerita Iya. utamanya. Cerita sedih, lu sedih Ya. ditinggal nikah apa gimana gitu. Ya benar. Gak pantas ya udah tua ditinggal nikah. Iya, harusnya ditinggal ke pasar ya. Jadi di umur berapa ditinggal nikah sih itu Bang?
Itu bagus ya. Ya ini lu. Entar nangis, entar apa ini ngobrol. Ya, itu bagus banget. Umur berapa sih karakternya Tinggal Nikah tuh lu memerankan Udah karakter? tua, itu ceritanya perjaka tua kan. Ya. Si Cak Jon itu perjaka tua. Ditinggal kawin. Bukan ditinggal kawin, nggak jadi kawin. Nggak jadi kawin. Ceritanya. Itu pacarnya Cak Jon itu Tiduran, punya pacar katanya. lagi. Ketinggalan di stasiun. Punya pacar lagi. Jadi dia menganggap, wah nggak jadi. Udah gitu, pasrah dia. Iya. Susah gak bang? Dia kan lu jadi pemeran utama. Nggak utama itu. Tapi kan berpusat di lu Kan iya, ceritanya. berpusat di- cerita dulu. Iya, tapi bukan peran utama kayaknya. Berakting itu menurut lu challenging gak sih bang? Iya, karena kan tiap karakter tuh punya tuntutan sendiri-sendiri ya tantangannya. Iya. Maksudnya jadi brief karakternya itu yang biasa gue tunggu. Misalnya di calling nih, bang cek jadwal nih sinopsisnya. Ini karakter. baca dulu nih. Iya, Ya. ini karakter yang ditawarin. Terus nah brief karakter kayak gimana. Nah di situ biasanya gue jadi wah ini seru nih ada hal baru lagi gitu. Gue mau belajar lagi gitu. Seru aja. Ada nggak yang ini gue enggak deh gitu? Banyak gue. Oh iya. Iya. Biasanya apa yang lu hindarin? Telanjang, adegan telanjang. Ada bener. Iya ada adegan. Sorry. Ini karena gue punya anak ya kan. Anak perempuan. Terus ada beberapa adegan yang misalnya gini. Bang nih karakternya jadi pria parubaya yang genit gitu. Nanti ada adegannya misalnya. Telanjang. Ya ada itu. Yang telanjang diolesin mentega, abang tadi telanjang terus Jadi diolesin. roti dong. Apa tuh nasi mentega? Apa ditabur metis? Terus abang ditaruh di Dibakar, ya? besi panas. Bush. Tapi dia yang bakar jago kok profesional nih, roti bakar Edi. Judul filmnya roti bakar. Manusia. Ada. Manusia roti bakar. Terus ada adegannya? Ya kayak gitu jadi pria parubaya yang genit terus nanti ada adegan yang misalnya sama lawan mainnya yang cewek gitu gue ngerayu gue meluk gue mesum terus gue nih kayaknya enggak deh gitu nggak Kenapa, nyaman Bang? nggak nyaman gue Tapi kan itu film, Iya, Bang. itu Profesionalitas. ya ngerti tapi kan di awal kita bisa tentuin itu pilihan tetap Iya. pilihan masalah profesionalitas itu ketika kita sudah nerima kerjaannya Iya. kita jalanin dengan baik kan sebelumnya gue bisa pilih oh ini kayaknya enggak gue lebih ngelihat gini untung ruginya apa ya kalau gue ambil misal gue punya anak perempuan gue punya keluarga gitu Lo takut anak perempuan lo nonton terus, kok bapak gue begitu Iya. ternyata gitu. iya bisa jadi Terus nggak ditampar enak sama aja. anak lu. Si anjing. bapak brengsek Padahal film. enggak pun film pun mereka tahu ini acting Iya, ini iya, bohongan tapi Iya. enggak lah Nah, gitu. karena akhirnya jadi contoh yang kurang bagus Iya, kali bang karena Nggak gue nyaman nonton sama anak, karena ya. si misalnya stand up comedy juga ada program-program TV yang kita harus bermain gue jadi keset itu juga dilema dulu gue takutnya anak-anak gue ngira gini Keset beneran. Iya. Keset beneran. Heeh. Taruh Wah, depan ada kamar welcome-nya mandi. nih. Pak, ada apa? Pas pulang dicari tulisannya ada welcome-nya gak deh? Bukan maksudnya takutnya anak gue hilang respect sama gue Iya, gitu iya, bahwa iya. kok bapak gue gini sih nggak ada harga dirinya Ya, misalnya. itu pilihan masing-masing lah ya. Iya, gue dilema. Nah makanya pas film, udah lah enggak, gue nggak ambil. Gitu. Tapi kalau lo ada main film, anak lo selalu nonton? Enggak, semua. Ada beberapa Nah, gua juga 17 plus nggak tahu. apa ya? Anak lo sekarang berapa sih Bang, yang paling gede Bang? Udah SMA kelas 2. Oh ya belum Cewek. 17 lah ya. Ya, Mau. enggak. Baru mau. Mau sih, gue tanya mau dia. Enggak, maksud Mau gua. kamu mau umur 17 gak? Mau. Tahun besok 17. Ya berarti mungkin ada film-film yang 17 plus dia belum bisa nonton. Iya, mau. Atau lebih emang Enggak ada, males. gue 17 plus enggak ada, Yang 17 plus? yang vulgar-vulgar itu enggak ada gue. Itu Nah, film sebelum film nggak- Pak. Iya. Gue enggak ambil. Sebenarnya gak vulgar-vulgar juga. Iya. Ngocak yang mana? Itu film GJLS yang baru 17 plus. Kan gue enggak main. Iya maksud gue. Tapi Nggak harus maksudnya vulgar. nggak- bukan vulgar juga kadang-kadang. Iya. Siapa tuh ada darah-darahnya. Iya, Mimisan judul filmnya. Kepanasan ya. Adegannya dijemur seharian. Bisa. Iya. Mimikri. Ya, mimikri. Mimisan. Ya. Itu orang Jepang. Orang Jepang. Mungkin gitu. Nah, nggak nonton semua emang karena lo nggak kasih atau Enggak, gue kasih bebas ya mau nonton enggak apa-apa kalau gue. Bang kalau mau dilap, lap aja. Itu udah keluar air mata. Ini mata gue berair kenapa? Ya? sedih banget. Enggak ini lo alergi kali bang. Gue merem aja deh yang kiri. Terus? Iya. Tapi Iya debu kali ini. Iya, lo alergi sesuatu Enggak yang ada ada. nanas beneran ini. nggak ada lo. Bang, halo. Halo. Enggak joget. Hey. Ngajak, masa lagi diwawancara ngajak ngomong kaktus. Tapi si anak lo Heeh. tipe penggemar lo atau tipe cuek atau tipe justru agak mau tahu? Karena ada yang gitu kan, misalkan kayak
nggak mau tahu lah. Bahkan gue denger nih ya, denger cerita si Dulnya Ahmad Dhani. Iya. Katanya tuh baru tahu album Kirana tuh pas udah gede gitu. Oh. Jadi dia maksudnya dia tuh kayak bokapnya ngeband, oh ya udah tapi Ya gue udah, nggak mau iya. tahu gitu kayak Nggak itu nyari ya. kayaknya bukan musik gue dah gitu. Awal-awal tuh katanya Iya, iya, gitu. iya. Nah kadang-kadang kan kalau ABG kan suka gitu juga kan. Kayak anak kecil Abdul juga gitu kan, Iya. kayak nggak ngikutin lah. ngikutin lah. Iya ngapain kan dia sekolah, bapaknya kerja, ngikutin ke ditulup gua. Iya ya, we. Mungkin anak gua modelnya yang ya kadang nanya, kadang enggak. Jadi mungkin pengennya ya gue sebagai bapaknya dia aja gitu, nggak bukan aktor. bukan sebagai aktornya gitu. Mencintai lo sebagai ya ayah gua, Ya, bukan ya, karena aja. karya-karya Ya, lo. Tapi ada kayak gini, ayah film yang itu bagus banget. Iya. Panggil apa lupa gue. aku Dedi. Rama manggil gue Rama. Rama. Manggil gue Dedi, manggil ibunya Dores. Dedi Dores. Kalau kamu, Dedi Dores, Dedi Dores. Panggil Rama. Karena mirip Anoman. Rahwana sekalian. Nah Rama film yang itu bagus banget gitu. Enggak pernah. Mungkin Nggak dia pernah berbicara. Bapak nggak bukan, berbicara. bukan maksudnya nggak pernah nyinggung apa Karya yang lo. salah, Karya. nggak ada. Nggak ada. Kayak Rama mau kemana hari ini? Lu gak cerita lagi syuting apa? Cerita, hari ini? gue selalu cerita. Gue berharapnya kan jadi emang jadi temannya dia dalam artian. Iya. Gue pengen dia tahu apa yang gue lakuin. Kadang kan gue ajak juga ke lokasi. Oh iya. Biar tahu ini kerjaan bapak. Syuting nih begini nih, syuting kayak film gini, nih. Kerjaan bapak lo kayak gini. Terus om kru tuh kayak gini kerjanya. Gue lebih kepada tujuannya biar dia respect sama orang lain gitu. Iya. Suka nggak dia di lokasi syuting gitu? Seneng, cuma Bosan lama. iya ininya dia komennya deh. Pas gue tanya gimana kak tadi lihat sana, wah seru. Kira-kira kamu tertarik nggak? Enggak deh, kayaknya capek banget gitu. Aku baru tahu ternyata gitu pekerjaan capek. Nah ya makanya yang gue tekenin adalah kita itu harus bisa respect sama kerjaan orang karena kadang kerjaan kita itu tergantung kerjaan orang lain juga gitu. Jadi saling nguntungin. Ditepakin gue. Kuat. Enggak Kuat kuat. Gue deh. Nggak bener. Bagus Langsung kabur banget. lagi. Langsung berdiri. Gila, Ditepakin. bagus banget. Tadi kata-kata itu apa? Nah, pecel lele itu yang paling enak, sambelnya itu Oh terbaik. enggak, tapi gue seumur-umur belum nemuin pecel lele sambal enak lagi setelah mereka nggak pakai kacang mete. Wah, setuju gue. Kacang mete, gue jadi Kacang seneng. Mede kacang. kali bang. Iya bilang mete tergantung boleh, ya. mede boleh. Gue seneng pecel lele ya gara-gara ternyata pakai kacang Ada mete itu. kacangnya. Oh enak. Oh. Iya, Dan benar. sekarang nggak ada. Sekarang Mahal ngakalinnya, iya mahal. Sekarang ngakalinnya pakai kemiri disangrai. Oh. Sama ya hampir mirip lah gurihnya. Nah ini nih Bang. Jadi ngomongin pecel lele, Nah, Ini Bang Arif ya. ini Bang Arif. Bang Arif tuh serba nggak dapat minum ya, nggak boleh minum. Boleh. Tadi kan kopi lu mana kopi? Udah habis. Oh ntar bikin lagi. Baik-baik, ah. Kita bicara dulu boleh gak? Hah? Kita berbicara dulu boleh gak nih? Dari tadi udah gue ngomong. Nih Bang Arif tapi dia ya orang yang kayaknya tuh serba bisa gitu Chan. Bener. Dia Iya. punya bermain kayu juga. Iya. Ya kan. Lo kan punya workshop di rumah. Oh iya hobi gue. Hobi. Terus ya kayak tadi lo. Oh itu kalau apa-apa tuh detail. Oh itu enak tuh pakai ini. Kacang gini, mede. gini. Ya. Oh, berarti lo masak juga bisa kan Bang? Ya dulu salah satu sumber penghidupan jualan makanan gue. Oh, Jual apa aja Bang? Nasi bakar, ayam bakar. Sedih weh kalau denger cerita yang ini. Ceritain Bang. Ya, Jangan Bang. deh, yang lain aja deh. Enggak, ini sedih nih. Ini nangis lagi nih pasti. Nangis lagi. Nangis beneran Jangan, ini. jangan. Ini lo jual nasi Keliling, bakar. Bang. Buntil. Bakarnya di pala. Nasi bakar. Terus diambil sama anak-anak kampung. Terus jangan. Di seberang. Diam kau orang tua anjing. Terus jatuh gitu duduk. Oh nasi bakar aku diambil. Gitu kata gitu Bang. Enggak. Kayak di film ya. Iya pernah. Itu kapan Bang? Itu 2009 ya. Oh. Sampai bahkan 2011 waktu gue ikut Stand up. audisi suci pertama. Itu gue masih terima pesanan, masih makanan. Iya, Jadi iya. mana-mana duluan datang aja. Ada yang pesen makanan, masakan ya gue bikin. Ada yang pesen furnitur, gue bikin gitu dulu. Tuh serba bisa Chan. Nggak Bikin- bisa, bikin nggak serba furnitur. bisa. Weh maksudnya gue manfaatin apa yang dikasih Tuhan. Bikin aja. kapal laut juga pernah deh bikin kapal laut. Dah. Kapal laut lagi. Interior Titanic. Iya, Itu katanya itu gua. Biola WR Supratman juga katanya lu.
Aduh ampun. Si Suka, biola si Suka tuh. Itu. Buat latihan ya. Buat latihan. Dia jualan nasi itu we. Ya. Jualannya di Facebook we. Oh iya Bang bang. ya. Iya benar. Makanya gue sedikit curhat ya. Gue sebelah sama orang-orang sekarang nih yang bilang, duh kerjaan susah gitu. Ya elah gue bilang kalau ngantoran susah ya udah usaha lu. Paling bisa apa misalnya masak, ya udah masak. Ya, sekarang ya, enak banget, lu bisa dari rumah. Kalau gue dulu nih sebelum ada ojek online, nembak malam-malam di Facebook nih. Besok nasi bakar nih. Besok gue mau bikin nih nasi bakar ayam bakar. Ayo minimal 10 porsi aja. Gue ke pasar nih, gue masak gitu. Ntar gue nungguin tuh sampai gue batasi sampai jam 3 pagi gitu. Gue 1 ya, 2, 3. Wah ada 10, gue ke pasar bikin. Nganterin. Bikin dulu, belanja ke Ambil pasar. ayamnya dulu, ya, ambil ayam kan. Masak, nah besoknya karena belum ada ojek online, gue nganterin gue berapa kali diomelin jadi gini, pesenannya tuh biasanya emang orang kantor ya, ke Tamrin, ke Sudirman, sama ke Kuningan, itu kan mencar ya, naik motor, kan repot, lu kalau parkir dulu, makan waktu, kadang gue tinggalin di pinggir jalan tuh, naro, terus ngejar yang ke Kuningan gitu, naro. Nah yang terakhir itu misalnya Sudirman, itu jam 2 nyampe ya, gue diomelin orang mulu. Besok gue tuker nih, Sudirman dulu ini. Besok yang di Tamrin yang ngomong gitu, ya Allah gini amat. Makanya kalau orang sekarang tuh gampang, enak, ada ojek online kan. Iya. Gitu. Jadi emang maksudnya, ya lo sebisa mungkin melakukan apa yang lo bisa lah. Iya benar. Karena waktu itu kan gue udah punya anak. Ya, Si kakak. ada tuh bang orang yang buhun tuh nyari kerja Gak dapet Iya bang. tuh kocok. Mandi hujan ada bang. Gak dapet malah mandi hujan. Iya mau nyari kerja mulu. Itu ya maksudnya. Itu naruhnya sembarangan sih kerjaannya. Jadi hilang kan dicariin. Gak gitu dong. Hah? Gak gitu. Iya. Tapi lo masak apa segala macam itu dari kecil bang? Enggak lah. Enggak maksudnya. Kecil gue belajar jalan dulu dong. Masa tau masak? Enggak. Gue emang seneng aja. Seneng merhatiin orang masak gitu. Kalau makan suka, ini apa aja ya gitu. Bumbunya. Kadang iseng aja nyobain, ngetes. Nah waktu itu lagi ngumpul sama temen-temen gue bikin nasi bakar gitu. Pada suka gitu kan. Nah begitu gue kepepet lagi, gue ngapain nyari duit ya? Gue nyoba aja masak-masakan yang kemarin-kemarin tuh. Iya. Gitu. Tapi lo kecil di mana sih bang? Kecil apa? Lahir dan dewasa tuh di mana? Gue di Kaleng. Ginang gue. Di Tulodong atas gue di Senopati. Tapi di Kaleng juga di Tulodong. Enggak, besek. Ya Allah sebelah bang. telur pindang. Bang, ya Allah. Ya Allah Tulodong. Tolong dong. Tulodong atas. Senopati, SCBD berarti ya? Itu SCBD itu dulu tempat lahir, tempat main gua. Digusur rumah gua dulu situ. Gaul ya berarti kan ya? Gak gaul, digusur. Ya tapi jadi SCBD bang. Ya iya. Rumah lo jadi beer garden kali bang? Enggak. Jadi ini bengkel, biliar tuh kan yang bengkel park apa namanya tempat biliar itu di situ. Kalau gue mengira-ngira ya titik rumah gue di mana? Oh di sini nih gitu. Oh. Di kasirnya, tempat kasir itu enggak. Sebelah bedak. Sedih tapi gue setiap melintas SCBD. Itu nangis lah gitu. Oh iya. Berapa lama bang? Dia lahir di situ bang? Iya, sampai SMA gue kelas 3 baru pindah ke situ. Berarti tahun 90. Berarti lo anak Jakarta banget tuh, di tengah-tengah banget gitu. Gue. Gak cocok banget. Gak cocok ya? Iya, maksud gue. SMA mana bang? SMA? Di Cilandak gue. SMA apa tuh? Baghdad, namanya Bakti Data Baghdad. Oh, masih ada gak sekarang? Masih. Oh. Masih. SMP? SMP 13 di Tirtayasa. Tirtayasa apa ya? Blok M. Oh, M. gaul banget. PTIK, seberang PTIK. Oh anjir bang, itu lu gaul banget bang. Iya. Wah banget we. SD homeschooling, SD di homeschooling. Enggak, SD deket situ. Belum ada. Sekolah Merdeka, ada sekolah Merdeka. Belum ada. Sekolah rakyat. Di situ, di Selong. Punyanya itu ya Danau. Iya. Gue kemarin ke situ bawa anak gue. Gue SD di deket situ, cuma sekarang udah tutup. Kan udah digusur jadi nggak ada murid-murid barunya. Oh gitu. iya benar. Udah nggak ada orang, udah nggak ada rumah di situ bang. Ya, jadi nggak ada muridnya. Oh, nah SMA kena gusur nih ceritanya nih. Ya kelas 3 SD. tahun 90. Pindah ke kemana? Ciputat. Oh. Ciputat Kampung Sawah. Dan itu emang gusur yang nggak bisa nolak gitu bang ya? Ya ini mah cerita politik jadinya. Zaman dulu siapa sih yang bisa nolak? Itu tanah sertifikat hak milik ya bokap gue. SHM. SHM.
Tapi ya gitu, dengan dalih pembangunan kan kami semua jadi tergusur sebetulnya. Dipaksa pindah. Didorong gitu kan bang katanya. Lagi tidur padahal, tahu di teras. Bangun-bangun di Ciputat. Dia masih utuh rumah TV-nya masih bener. Lagi nonton kartun gitu. Nggak berasa. Kagak beres. SMA mah udah gede ya, hitungannya udah sadar gitu. Iya udah ngeh gitu, udah sebel ngeh banget, gitu. Marah, sebel, tapi bisa apa sih? Terus abis itu pindah ke Ciputat ya, maaf ya, tapi pinggir gitu, pinggir banget kan dari tadinya lu di tengah banget Jakarta. Itu ada kayak nyebutnya apa ya, sedih gitu. Pindah, terus pas malam hari pertama pindah, gue sama kakak aku gini, ya Allah kita di sini sepi, kalau gerimis dikit mati lampu. Mana itu tahun berapa tuh bang? 90 akhir. Ciputat masih sepi banget kali bang ya? Masih banyak begal. Tapi masih enak ininya apa? Hawanya apa dingin, kalau pagi masih ada kabut 8 tipis. 8 derajat ada. Enggak dong, min 25. Min. Masih dingin. Masih enak, tapi sekarang udah ampun udah enggak ada tanah kosong, bangun semua. Berarti abis di situ ya udah akhirnya Ciputat terus aja. Ciputat terus aja udah. Jadi akhirnya terbiasa gitu. Akhirnya lu ngalamin banget dong Ciputat berkembang gitu bang ya? Iya. Sampai kayak sekarang gini rame. Iya, iyalah. Ngelihat beberapa tempat yang tadinya kebon gitu. Jadi perumahan. Jadi perumahan. Exchange, masih ngeliat gue dulu kosongnya. Kosongnya kayak gimana? Ya iyalah. Bintaro belum sampai ke sektor 9. Iya. Iya. Oh gitu bang. Ciputat dulu masih Cipu. Belum ada tatil. Masih. Kamu pindah ke daerah Cipu. Ini beli di mana itu bintang-bintang bulan tuh? Nanti ambil aja. Nah, ambil aja bawa pulang buat Ramadan. Nah itu kawin di situ bang. Kawin di Ciputat, dapat orang Ciputat. Kok dapet orang Ciputat? Istri lu orang mana? Iya sama-sama kayak gua. Pendatang digusur juga? Enggak. Kegeser juga sama kayak lu? Enggak. Pindah ke situ juga keluarganya. Daerah Ciputat juga? Ya. Tetanggaan. Nah itu SMA lu udah lulus apa belum waktu itu? Belum, kelas 3 gua. Lu pindah dong sekolah lu bang? Tahun 90 bulan November. Enggak lah, lanjut. Tanggung kan. Jauh dong mau sekolah? Iya. Enggak juga sih. Enggak deket. Oh iya. Gimana? Ciputat ke Cilandak lumayan lah. Ya, zaman dulu mah. Iya lumayan. Naik apa itu lo? Angkot. Udah gitu mana dulu. Enggak tahu kalian ngalamin apa enggak. Jadi angkot tuh kalau pagi nggak mau ngangkut anak sekolah. Iya karena bayarannya setengah. Bayarnya setengah kan. Iya. Maunya orang-orang kerja. Iya. Makanya kadang kita gitu. Pakai dasi, lo pakai dasi. Pakai kumis di sini. Masuk ini ngomong ini. Iya gimana? Oh saya lagi sibuk ini. Oh kerja. Kumis. Di sini. Enggak, kadang kita gini, ambil gocengan gini. Nih bang, berhenti. Oh biar gue bayar penuh nih. Gue bayar penuh nih gitu. Tapi masuk goceng dulu enggak lah. Pamer aja gue punya duit maksudnya, jadi dia berhenti gitu. Kalau bayarnya nggak segitu? Enggak segitu dulu. Nggak boleh kan? Nggak boleh. Angkot nggak diperbolehkan mendapatkan uang full, bayaran full dari anak sekolah. Iya enggak, anak sekolah ada tarifnya sendiri, orang kerja sendiri, orang gila itu gratis. Siapa yang mau nagih? Naiknya di atas lagi. Akhirnya lulus SMA, lu kuliah gak sih bang? Enggak, gue enggak. Gak sempet. Bukan gak sempet, maksudnya dari pas gue SMA gue udah tahu bokap gue udah pensiun dini kan. Jadi bokap dulu apa dulu kerjanya bang? Pegawai negeri dia. Oh di mana bang? Di Depdikbud yang di Timung, Fatmawati. Dekat shop kaki kambing Bang Anen. Ada ke situ persis. Sekarang masih ada itu? Bang Anen ya? Bukan. Bapak lu di situ masih kerja. Ya udah meninggal. Kantornya. Oh kantornya masih. Depdikbudnya. Bukannya masih. Sekarang di yang Senayan itu? Enggak, itu kan macam-macam, bokap gue tuh yang di Dikdasmen, Pendidikan Dasar dan Menengah. Kalau itu kan pusatnya tuh yang di mana di Dakbus, ya. Dikdukder. Oh. Gitu. Nah terus jadi lo kayaknya bokap gue udah pensiun udah lah, gue gak iya, gue gak enak kan, sudahlah. Tapi kan bisa link, dapat link. Tapi bokap ya, maksudnya gini, bokap lo bisa satu gak? Saya bingung. Bokap kan orang pendidikan. Maksudnya gak gini, Arif kamu harus kuliah. Iya memang mengharuskan, tapi kan keadaan Enggak kan negeri bisa ambil jalur beasiswa atau kan apa? Saya tolol. Dulu SMA kayak goblok aja gue gitu, maksudnya gak. Begitu tahu nyesel sih sekarang ya. Pas nangis lagi. Pas SMA gue tahu nggak kuliah, gue jadi masa bodoh Chan. Bodoh amat lah, ya udah gimana entar gitu jadinya gue. Begitu lulus ya udah gue cari kerja di McD, Sarinah dulu. Oh iya bang. Iya kali pertama gue kerja di situ jadi kru.
Jadi kru. Gue jadi Bahasa nugget. Inggrisnya kru. Iya masa jadi nugget. Tadi gue ngelamarnya jadi burger, gak boleh. Enggak lagi gini. Misalkan jadi kru, iya masa jadi CEO? Masa jadi manajer? Enggak bahasanya mereka tuh kru, jadi kru Iya, gitu. Itu kan dulu di atasnya ada ini Bang ya, ada Hard rock. Bukan. bukan Ronaldo Ronaldo lagi gede. duduk. Iya, Iya kan? itu kan McD pertama kan, Iya. itu 24 jam. Iya. Wah, itu gue kerja Abdul di situ, Latif Bang. itu yang punya Bang ya? Iya, Iya. Abdul Latif, ya. Rumahnya di Kalimalang. Itu baru buka Bang? Hah? Waktu lo kerja itu baru buka enggak? Enggak, udah berapa tahun buka dia. Tapi belum lama kan? Belum lama. Oh. Jadi lagi rame-ramenya itu. Iya. Aji capek. Lo apa tugas lo ngapain waktu itu? Ya jadi kru tuh gitu. Jadi kadang kerja di lobi, bahasanya tuh lobi, di dapur, Bersihin. sama di gudang. Iya bersihin. Paling capek ya di lobi itu. Bersih-bersihin itu Bang. Iya, karena orang makan ngemop, kan. makan beres. Orang- Enggak. Abis dapat langsung disebar. Iya. Ada yang makan gak kena gini ya. Hai. Enggak maksudnya. Gue jadinya sekarang bersyukur gitu ya. Gue kerja serabutan ya. Makanya gue kasih tahu ke anak-anak gue gitu. Iya. Gue sekian waktu kerja serabutan. Jadi gue tahu anjir capeknya kerja. Iya. Jadi kalau ngeliat orang-orang lain dengan bidang masing-masing, gue coba respect. Iya. Gitu. Iya, Bang. Gila lu bayangin, lu ngemop, bahasanya ngemop tuh ya, ngepel. Ngepel. Tiba-tiba orang lewat, Iya sampai ujung sana, terus nengok, kotor lagi. iya kotor lagi. Gitu terus, 7 jam gak duduk, terus gitu, aduh capek. Capek banget. Apalagi kalau di luar hujan nih, orang cepok-cepok gitu. Iya, Atau ada iya, bocah bawa ini tumpah gitu. Iya. Ya udah, gak boleh ngeluh. Paling enak emang di gudang, dingin doang. Maksudnya ngeluarin barang, ngirim ke dapur gitu. Tapi lu sempat pindah nggak? Sempat dari yang apa di lobby itu di kru Ngemop, lobby, iya. akhirnya misalkan ke kitchen gitu. Oh iya di rolling. Oh. Jadi misalnya seminggu ini ngepel di lobi beres-beres meja. Ntar minggu besok Ngepel dapur. Nggak ngepel, masak. Ngepel burger. Masak. Ngepel ruang bos. Tetap ngepel lagi. Kayaknya di dapur masak. Ngepel rumah saya, ngepel rumah saya. Tapi kadang di gudang. Bisa apa. dong Bang bikin burger gitu. Bisa ya. Nggak bikin dong, kan mereka ada itunya. Iya, maksudnya Numpuk-numpuknya. Enggak, maksud gue bukan bikin. Maksudnya lu masih ingat gak ininya, cara-cara ininya? Ini Ingat lah, sini. ingat. Masak si hamnya, ham apa sih bilangnya? Burger. Dagingnya. Patty. Ya petinya, terus nyiapin bunnya, rotinya, Iya. terus ngasih sayurnya gitu. Nih. Sambil ngelihat stok, kan ini stokis tuh, maksudnya untuk yang cheeseburger berapa, yang ini berapa gitu. Oh, ada ada di waktunya situ. tuh, ada waktunya. Nanti kalau lewat dibuang. Ayam juga gitu, kalau lu kelewat sekian detik dibuang dibuang. Makanya gembel sono gemuk-gemuk. Serius gua. Serius. Jadi kan gue pernah nih masak tak lagi baru Lewat kan. apanya Bang maksudnya Bang? Lewat ada waktunya ya. Ayam nih. Sekarang kayaknya nggak gitu Bang, ayamnya Enggak. dipajang. Ya dengerin dulu nih, masaknya nih ada waktunya kan. Lu lewat sekian detik warnanya kan berubah nih. Iya. Warnanya berubah. Iya. Nah, itu harus dibuang. Ambil trash bag baru, ditaruh situ, dibuang. Si burgernya juga gitu kan ada jamnya ada Iya, iya. lu perhatiin deh ada plat waktunya tuh. Iya. Kalau dia udah lewat waktunya itu dibuang kalau dulu. Kalau sekarang gue nggak ngerti ya. Kalau dulu dibuang karena dianggapnya udah nggak fresh. Iya. Itu dibuang. Gue pernah ikut. Penyajian masaknya salah nih. Bukan salah, overtime kalau Iya, masaknya. iya. Oh ini Gosong, bisa gosong, bisa. Panen dikit gitu. Oh lu merem aja nggak kelihatan gosongnya. Iya. Maksudnya masih rasa ayam. Wah, gitu. kelihatan mah. Jangan kan ayamnya. Orangnya gue gak kelihatan. Enggak, maksud gue nggak ngubah rasa. Cuma iya. secara tampilan doang. Pernah gue sama leader gue buang tuh ke pojokan sini tempat sampahnya. Wah anjir, gembelnya banyak banget lagi nungguin. Gemuk-gemuk. Iya kan dia dapet itu. Ngambilin ayamnya, Bawa burgernya. pulang boleh gak Bang? Nggak boleh, kalau kru nggak boleh. Nggak lu gini. Ini saya buang ya. Masukin ke tas gitu. Nggak bisa. Atau gini, aduh ayamnya kelebihan Gosong. nih 5 detik. Saya buang ya. Nggak bisa. Nggak boleh nggak boleh kecuali lu di dapur tiba-tiba gini, saya gembel gitu, boleh dibawa tuh. Tapi kru boleh makan situ nggak? Gratis nggak makan? Saya mau burger. Makan siang. Bayar loh. Lah terus nggak masa ada restoran nggak boleh makan itunya sendiri Bang? Lalu mau kerja di tukang las, mau di las lo? Kan nggak selalu Iya tapi kan nih kalau gua kerja di tukang Jangan las. nunjuk-nunjuk, emang mau beli. Kalau gua Nggak bisa nggak bisa Lu, gitu. Iya lu kalau mau makan produk itu ya lu beli. Tapi kan kantor nyediain makan ini siang lo. Apa? Ransum, ya nasi biasa, nasi sayur, tempe. Bukan makanan itu. Bukan lah, Kalau kita pengen buat burger. beli. Harga normal. Ya iyalah. Masa sih nggak ada ini Bang ah?
Iya, spesial. Lah kan gue yang kerja di situ ya. Hilang satu kalau hilang Buat satu. lo doang kali, buat lo doang gitu. Enggak. Emang gak boleh. Oh gitu. Itu remah-remahan kulit itu diambil boleh nggak? Dibuang, gak boleh. Lu gila kali ya. Taruh kantong. Lu kantong lu semutin dong. Penuh. Ngantonginnya 2 kilo. Enggak pak, saya gak ngambil tuh. Apa? 2 kilo di kantong. Kan kelihatan. Ketahuan. Di topi tuh. Kamu nih suka ngambil rebahan yang mana Pak? Sambil makan. Oh, saya gak tahu Pak. Gila capek tuh. Itu kan 24 jam dulu tuh. Di situ. Ya 24 jam. Itu berapa tahun di situ Bang? Sebentar gue gak lama. Setelah pada akhirnya gue gini. Gue nanya beberapa yang udah lama kan. Terus gue kok udah ada yang berumur waktu itu gue tanya. Pak udah berapa lama? Dari awal kata dia. Terus dalam hati gue bilang kok lu gak ada peningkatan karir. Kok lu gak naik-naik pak jadi kurma? Ya di sini harus ada syaratnya we. Misalnya lu ngelampirin ijazah kuliah lu. Terus gue gini. Ya berarti gue mah gak mungkin naik ini di sini. Iya lo harus ada pendidikan lagi. Iya gue harus sekolah lagi. Iya. Sementara maaf ya. Buset gajinya. Wow. Per jam kan hitungnya di situ kan. Iya. Di situ per jam 60. Bukan perkedip Enggak kan? dong. Di situ per jam 60 menit, Chan. Sama ya tempat lu ya? Sama. Enggak, di situ tahun gue tahun 91 tuh gue. Sejam tuh 1.050 rupiah. Oh. 8 jam 8.000. 7 jam dihitung dong. 1 jam tuh istirahat kan. 1 jam 1.050 rupiah. lumayan tuh Bang kalau 1 juta jam aja. Iya, 1 M. Tadinya gue ngebayang gitu ya. Habis dari situ lo pindah Cuma kemana? maksudnya enggak, lebih pada gue bukannya enggak bersyukur dengan yang gue dapet. Cuma gini, wah ini buat ongkos, buat Nggak ini butuh. gua ngomong buat sekolah lagi kayaknya belum dah gitu, Iya. enggak kekejar. Nah akhirnya lo keluar kerja lagi gak? Keluar nganggur dulu. Tapi gue dengan mudahnya waktu itu keluar masuk kerja. Gue pernah juga jadi operator pager, pernah. Kerja Operator kantoran pager? pernah. Iya. Jadi yang ini yang halo saya mau Ya, ngirim ya. gini. Pernah gue tahun 95 Itu di mana Bang kantornya? di Hayam Wuruk. Oh, jadi lo di komputer gitu? Ya di komputer. Pakai inian, Ya, inian. begini nih. Iya. Ada nyebutin mic-nya gitu. Ya. Nih buat yang anak-anak sekarang gak tahu pager Iya. ya. Pager ya? Sebelum handphone itu ada kotak segini nih, itu isinya ngirim pesan ya Bang ya. Ya kayak SMS mereka Iya, tahu. iya, SMS. SMS. Tapi kita nelfon ke operator dulu. Halo, Ya. saya mau pesan buat Arif Didu. Enggak, nomor biasanya. Iya, nomor sekian. Halo Arif, hubungin saya segera. Ya, nanti gue yang ngetikin tuh. Masuk tuh. Tut. Halo Arif, hubungi segera gitu. Ntar kalau nggak ada Ah. pesan lagi gue enter, terkirim gitu. Oh, apa Pernah. nih suka dukanya di situ Bang? Banyakan tidur we. Oh, Karena gue shift malam kan. Oh. Masuk jam 11 malam, pulang jam 7 pagi. Jarang ada yang ngirim. Enggak, banyak. Cuma emang itu biasanya ada jam-jamnya. Misalnya dari jam 11 sampai jam setengah 2 tuh rame. Abis itu kosong tuh. Ntar jam 4 rame lagi sampai jam 7. Nah sisanya tidur. Iya. Ada ini gak Bang yang mau lihat tetek kamu dong gitu? Gue kasih kan. Kan dulu belum ada kamera we. Kamu kesini aja gue bilang gitu. Gimana sih Enggak. tete gue? Enggak gini, halo Pak saya mau ngirim pesan nih buat nomor sekian-sekian. Ya, apa tulisannya? Buat Aderai gitu. Oh Mau lihat tete kamu dong. ada yang aneh-aneh ada. Mesum. Ya kan ada prosedur ada rulesnya. Oh, gitu. Bahwa kami operator tuh dikasih panduan sara pornografi jangan. Oh gitu Bang. Iya biasa kita kasih tahu ke yang nelpon itu. Wah nggak bisa Maaf, Pak kalau ngomong Bu, gitu. nggak bisa. Siapa ngajak suami saya ngewe gitu-gitu gimana? Ya nggak bisa dong. Nggak boleh? Nggak boleh dihalusin biasa-biasanya. Dilembutin. Ngewe. Gitu. Nada. Enggak. Itu nada. Nggak boleh. Maksud gue nggak boleh. Nah Maki-maki gitu ada maki-maki. banyak yang orang tiba-tiba belum nyebutin nomor ID-nya udah langsung ngamuk. Bilangin tuh yang masih misalnya Bambang. Bilang tuh sama Bambang jangan kurang ajar sama gua. Belum tahu gua. Lah Pak sebentar Pak ke nomor siapa? Udah gak usah tahu. Lah terujungnya dibanting ditutup. Pokoknya bilangin. Kesannya gue asistennya si Pak Bambang tadi. Bilangin sama Bambang jangan macem-macem sama saya. Sialan. Pak tutup. Lah gue bilang. Kalau dukanya itu gue sekian bulan kan kerja di situ ya. Kalau lagi pulang istirahat di rumah. Bunyinya tuh nyaris sama telepon rumah kan. Oh. Jadi kalau gue lagi istirahat tidur. Telepon rumah gue bunyi. Gue bangun gue. Kayak mau Terbiasa. ngetik. Kayak ngetik. Jadi Halo, gitu. gini lagi tidur. Enggak pokoknya terbangun aja gue. Anjrit ke bawah. Halo ya, mau apa pesannya gitu gitu. Iya, Iya, gitu. terus gini dia, tapi di piano. Iya. Habis itu berapa lama tuh situ?
Situ berapa bulan nih gue? 6 atau 7 bulan. Tapi itu masa pager tuh gak lama juga bang ya? Gak lama, karena Langsung akhirnya handphone aja, ada handphone masuk murah kan. Wartel murah-murah. juga, Wartel Ya tuh kayak hancur dia gitu. Pindah gue ke Wartel. Toyota. Enggak dong, mahal. Emang dia dagang tekon. Jualan mobil. Toyota? Jadi sales. Oh, iya? Pernah gue. Oh. Pernah. Nawarin mobil ke orang. Ya, nawarin mobil canvassing lah segala macam pernah. Berapa lama itu? Nyaris nggak ada setahun juga. Gue orangnya bosenan, we. Dan terkadang gue ngeliat gini. Maaf nih ya, yang sales mungkin pada tahu. Kalau mau dapat duit banyak nih, gitu. Beli aja sendiri mobil itu. Bukan, maksud gue ngeliat nih dengan komisi yang gue dapat. Ya. Kebayang sama gue untuk berapa unit gitu. Oh. Nah ada cara triki-trikinya kalau sales senior mah tahu ngapain. Jual Caranya pretelan. Maling dong. Gimana? Ya itu dia Kang tahu istilahnya. Iya Kang tahu untung. Tahu Cuan kan? ya. Ya nyari begitu. Ngakalin aksesoris lah, ngakalin kredit gitu. Nah gue nggak bisa gue nggak bisa. Nggak sampai hati. Iya gue, ya iya masa iya gue jualan gini nggak jujur. Bapak nih mobil, saya beli mobil atau Kijang, oke. Tapi ini belum termasuk setir pak. Iya. Gitu, setirnya Iya. nambah lagi segini gitu ya bang. Nggak Ini gitu. setirnya gini maksudnya. nih, setir Atari. Tapi bapak jangan kaget nih, rodanya di depan semua nih pak, 4 biji. Di belakang gitu. Grek. Gesrek kayak gerobak pasir. Ya itu pindah-pindah gue di kantoran juga pernah. Toyota kemana? Toyota kerja di apa sih ada tabloid gitu di bagian produksi gue. Anjir. Iya, Total kantor berapa pernah. kerjaan lu udah pernah bang? 6.000, 4.000. Berapa ya? Firaun kali ya. Ada banyak 1, 2, Hidupnya 3, dari 4. zaman Ada Firaun. 6, Iya, saking tuanya. 6 kantor lah gue keluar Saking masuk. tuanya kan lu pernah perang salib, kan lu pernah ikutan juga perang salib. Iya main lewat-lewatan gitu kan. Set, gue salib loh, set gitu. Heran nih acara apa sih? Lu jualan mobil berapa banyak bang? Tapi gue penasaran lu kan orangnya cerewet banget tuh ya. Iya. Cerewet, gampang akrab sama Enggak orang. banyak gue. Tapi harusnya jualan bagus dong. Harusnya ya. Iya. Cuma gue dilema kan. Maksud gue gini. Ya ampun ini gimana ya jualan harus sebanyak gitu. Terlalu banyak pertimbangannya. Iya, tapi gak jualan ya Re? Jualan. Ada 4 unit sebulan. Kalau anak baru kan standar lah sih gitu. Dikasih targetnya anak baru nih. Ya 2 aja gitu. 2 unit targetnya. 2 unit. Oh. Bulan besok 2 unit. Kalau lu konsisten ntar lu dinaikin tuh. Nyebut apa jabatannya lah. Salesnya dinaikin lagi. Target naik juga gitu. Gaji naik. Enggak ada gaji. Komisi. Kok komisi? Emang wasit? Bukan komisi. Bonus. Iya kalau komisi mah dari yang terjual. Iya. Tapi ada Insentif. duit transfer sama duit makan ada. Cuma nggak gede lah. Iya. Ya kalau sales digaji mah kerjanya lele ya. Kan mereka dapat duit banyak. Catatannya adalah lu harus jual banyak. Tapi berarti lu merasa kesulitan ngejual mobil waktu Gak itu? kesulitan. Gue gak suka aja sama sistemnya. Sistemnya. Oh. Gitu loh. Gak suka bahwa banyak senior gue yang duitnya banyak gitu. Tapi Kang tahu. Jadi gue kayak ya sok bersih lah gue. Iya, Cuma masih kayak, dialih. aduh cabut gue akhirnya. Ke tabloid. Ke tabloid. Katanya lu jual mobil Toyota ke Honda. Iya. Honda nih mau beli Fortuner. Emblemnya doang lagi. Emblemnya doang. Ini saya ganti ya emblemnya. Gitu. Aneh nih. Apalagi bang pekerjaan lo yang menurut lo orang mau beli rumah ini apa ya? Lo mau beli studio ini. Lo Iya, lihat-lihat. boleh nih. Apa bang yang menarik lagi bang? Kerjaan lo bang yang Di Kerjaan gua. tabloid bagian Produksi ngumpulin ngepalin beberapa desainer kan, desain grafis. Karena gue ada basic desain grafis juga kan dulu Iya, sempet ngumpulin desain-desain layout per halaman, ngumpulin materi dari wartawan. Nanti bikin layoutnya, kelar, bos oke, gue ke Gramedia nungguin cetakannya tuh, kelar. tabloid apa sih bang? Dulu ada namanya Liga, cuma umurnya nggak panjang ya. Oh. Dia isinya khusus sepak bola Indonesia. Oh gitu. Gitu. Tapi HRD-nya nggak bingung bang wawancarain lu bang. Pernah ini nyetak? Enggak. Nepungin ayam saya pernah. Pernah tapi ini kan ya. gua ada- Demen olahraga enggak? Enggak, tapi mobil saya suka. Enggak, gue ada basic desain grafis kan, jadi aman. Gue pernah Oh, kerja, nyambungin ya, gitu. gue pernah kerja di temen gue bikin advertising rumahan gitu. Temen nongkrong nih, udah lu ketimbang lu Main suling gabut, di atas kebo. main suling di atas kebo. Lu bantuin gue deh gitu.
Nah gue belajar di situ tuh. Oh, itu tadi gak diceritain, Iya. lewat. Ini gue lagi ceritain. Iya, lo cerita yang bener dong. Kita jadi bingung. Kok bisa diomelin diterima saya. di tabloid? Iya. Oh jadi pernah Pas tahu koran, Iya. apa tahu koran gak? Burger, saya tahu burger. saus tomat. Wiper saya tahu wiper. Soalnya kan lucu ya, lo kerja di tukang ayam, mobil, terus di majalah itu. Iya. HRD-nya kan apa? Ini pager, aneh aja kerjaan. Bener-bener beragam. Beragam gue Oh, asli bang, beragam gue. banget. Habis tabloid apa? Habis tabloid? Habis tabloid itu tahun berapa? 2000-an berapa ya? Pindah kemana lagi? Asuransi. Asuransi pernah sama nah. lah. Sama iya mas, jual mobil, Ya, jualan. asuransi. Ya. Terus Gitu. Udah, sisanya mah serabutan lagi. serabutan tuh apa aja contohnya? Sabut kelapa. Apa ya? Ya itu masak ya. Sedatangnya itu lagi ya. Ada yang masak, terima apa pesan masak ya masak. Ada yang ini Kayu. kayu gitu. Nah, lo bisa mulai bermain kayu itu dari kapan, belajar di mana? Mungkin karena kepepet kali gue ya. Jadi, nah ini mundur lagi jadi waktu gue sebelum nikah. Gue pernah bikin palet di pabrik Bimoli di Pluit. Serius. Ada kerjaan yang hidden gem. Iya serabutan men. Di pabrik Bimol. Serius. Di Pluit. Di Toyota ada lu. Di Bengti ada lu. Lu di Bimoli. Di Pager ada lu, di Bimoli lu, di majalah ada lu. Apa sih lu? Kok lu ada banyak? Jangan-jangan lu ada 10 orang. Nyebar. Bener weh serabutan weh. Orang gue pernah masang itu yang. Lu tahu truk box gede tuh yang bawa Ya, barang. Kan di kiri kanan suka ada iklannya tuh Stiker, sampo gitu. iya. Iya gue pernah masangin itu di Dan Mogot weh. Pernah jam 3 pagi di pull truck nungguin. Oh banyak banget pengalaman lu bang ya. Iya sih, dulu gue jujur ya nih ya, gue dulu ngeluh gitu. Ya Allah gini amat hidup gue ya kerjaan. Tapi sekarang gue bersyukur. Pada akhirnya gue gini, oh ini ada maksud gue dikasih beragam pekerjaan, beragam kondisi. Biar gue bersyukur. Karena sekarang yang gue terima saat ini adalah, ya gue happy banget aja gitu. Oh hidup gue di titik ini. Abis kuat pergi. Ini bohong nih gak ada minumnya. Aus. Hati ya. Iya, harus selesai dulu, Udah kering nih. Bisa. Harus selesai dulu. Iya, harus kering dulu, harus selesai dulu acaranya baru bisa. Oh pantes sana tuh ada orang pada tepar. Itu tamu-tamu lu ya kekausan. Kepet mah bagian ketawa aja kepet mah. Gitu weh. Jadi di dunia perkayuan tuh gila sih weh. Jadi dia tuh beririsan, ada ternyata tuh jalan hidup kita tuh pernah beririsan banget. Kenapa? Jadi kantor gue yang sebelumnya yang living, itu kan kita punya merchandise lah. Jadi kita aksesorisnya tuh box-box buat naruh essential oil. Okay. Itu dia yang bikin ternyata weh. Oh iya bang. Pernah bikin. Maksudnya bukan gue yang bikin semua. Tapi lo bikin lah Gue itu. bikin. Iya. Ada orang-orang apa. Member-member. Bikinin dong ini buat naruh botol-botol kecil. Iya. Itu dia yang gue gara-garanya kepo kan, gue pernah syuting bareng dia nih. Iya. Kok orang aneh banget, semua tahu gitu ya. Terus gue cari IG-nya kan. Dia pernah bikin yang living gitu. Iya. Gila lu bang ya. Iya. Ngeri banget lu bang. Iya. Tapi lu kalau ngomongin kayu, berarti sebenarnya akhirnya jadi suka. Jadi suka gara-gara itu tuh bikin palet. Jadi Di Bimoli. Iya di Bimol beneran. Jadi berangkat tuh rapi tau gak Chan gue. Oh iya. Rapi pakai kayak orang kerja gitu. Karena kan gue mesti naik patas berapa ya 45. Yang ke itu dulu ada patas tuh. Gue isinya orang kerja semua weh. Oh yaudah deh gue berlima sama temen gue. Rapi aja kayak orang kerja. Rapi. Ya. Sampai ke pabrik Bimolinya, izin sama security-nya masuk. Barengan sama karyawan-karyawan situ kan. Mereka ke kiri, kita ke kanan, ke belakang gedung. Di situ ganti baju. Mendek, lusuh udah. Karena kan itu, makuin kayu. Nah lagi istirahat gue ngeliatin ada, kalau kirim barang tuh kan ada packing kayunya. Iya. Dari luar negeri. Iya betul. Tuh ada kayu pinus, gue liat kok bagus potongan. Gue izin sama security, gue bawa pulang. Boleh. Nah selesai proyekan kerjaan itu di rumah nganggur lagi dong. Nah, terus gue ngeliatin kayu-kayu itu, terus gue mikir bikin apa nih? Gue bikin kotak gitu, kotak perhiasan. Jadi dari situ ya ada yang mau.
mau bayarin. Nah itu kali pertama aja gue bingung. Jadi gue bawa, terus orang ngeliat, ini apa mas, kotak perhiasan gue. Dijual gak? Boleh kalau mau. Berapa? Waduh berapa ya? Karena gue gak tahu kan ngargain. Terserah mbak aja deh. Yaudah deh 150 ya. Wah ada duitnya pikir. Yaudah gue jual. Gue bikin lagi. Nah lama-lama ada beberapa yang beli sama gue tuh akhirnya. Bajak laut yang beli itu. Buat tempat kali. Iya. Warin saya ini. Akhirnya beberapa nekat bisa bikin ini nggak meja. Ya gue kan lagi posisi nganggur. Bisa, gue orangnya begitu ya. So tau aja bisa. Yeah. Udah akhirnya bikin lemari lah, tempat tidur gitu. Jadi tapi bang. Alhamdulillah jadi we. Rubuh gak pas? Lagi kak. Pas taruh kamper. Jatuh, lemah banget. Nah, itu Pak ini baru taruh kamper udah roboh lemari. Kampernya berapa? 2 ton, ya pantes. Nah pada akhirnya sekarang gue tetap itu jadi hobi buat nyenengin batin. Dan tapi udah nggak, kalaupun ada terima pesanan gue nggak bikin yang gede-gede gitu lagi karena makan tempat. Jadi gue bikin yang kecil aja sekarang, maksudnya bikin box begitu. Custom. Masih bisa nih kalau misalnya tiba-tiba ada yang order ke Bang Arif. Masih, tapi maaf ya, lihat dulu. Gue jadi gini, bukannya belagu maksudnya. Sempet nggak satu, kedua bikin apa? Kalau di online ada banyak, gue nggak ambil. Ya lu beli aja online, udah jadi, lu tinggal order. Kalau pesen gue buat apa? Gue biasa terimanya yang custom, yang di luaran belum ada yang bikin. Peti mati. Allah. Misalnya Bang Arif, papa saya Fir'aun, ini mau dibikin. Iya peti mati, ini bonus balsam gitu ya. Gitu, paling gue akan seneng misalnya, nih bikin kayak gini dong, di luar nggak ada nih, terus ngobrol nih kita custom yuk, gue seneng tuh mau ngerjain gitu. Jadi sekarang masih nerima nih ya. Masih. Cuman memang karena lo juga sibuk di entertainment, jadi ya mungkin waktunya ya lo ini sedikit lah. Dan khusus yang nggak ada di luar. Maunya gitu. Yang luar udah ada dia nggak mau. Jangan lalu beli aja gitu. Karena kadang jujur ya maaf nih ya. Mata. Kadang ada yang datang ke gue, mata kayu. Mata kayu. Ada tuh mata kayu. Di luaran banyak, terus beli ke gue, berharap murah. Ya ngapain, sama aja. Ngapain lu gitu. Karena gue gak jualan bahan, dalam artian gue, ya kayu mah ada standar harganya lah gitu. Gue kalaupun mau lu bayar, lu respect jasa aja ke gue. Itu akan rumit kalau lu nanya, jasa lu berapa Du? Waduh gitu, gue kan bingung ngasih harganya malah. Nah lu waktu abis itu lu dari sekian pekerjaan segala macam, akhirnya nyampe ke stand up comedy itu gimana Bang? Nah di waktu itu ada. Emang udah lucu dari dulu? Enggak. Lu ngerasa? Gue gak ngerasa lucu ya. Di bikin palet itu orang bimoli ketawa. Ini orang nih. Makunya lucu banget. Punchline terus. Gue gak ngerasa lucu, tapi maksud gue kalau di tongkrongan ya berusaha jadi orang yang menyenangkan itu doang. Karena gue pikir jadi gue gak punya apa-apa ya gitu. Nongkrong cuma bawa diri aja gitu. Kadang jalan di traktir teman segala macam. Ya berusaha jadi orang yang menyenangkan aja. Salah satunya itu ya bercanda gitu, kasih bercanda. Nah terus ada informasi, istri gue pulang bawa info bahwa Kompas TV mau ngadain audisi stand up comedy. Gitu, Suci. Ya. Ya udah gue. Pada saat itu udah tahu belum stand up comedy itu apa? Gak tahu. Yang gue pikirin cuma gini, bayar nggak nih audisinya? Gratis. Karena itu gue pergi nih. Kalau misalnya, bayar, pasti gue nggak pergi, nggak ada duit gue. Gitu. Modal nekat aja datang ke sana dengan minimnya pengetahuan soal stand up comedy. Terus di sana ketemu siapa? Di ini audisinya. Om Indro sama Raditya Dika. Nah, terus lo ngelawak apa tuh? Nggak ngelawak. Gue justru masuk, gue langsung jujur ke Om Indro. Ini jujur saya nggak tahu stand up comedy itu apa dan saya mau ngapain. Om Indro bengong kan. Wah kacau lu. Nah untungnya gue dikasih kesempatan sama Om Indro. Ya udah gini aja deh. Lu cerita soal lu gitu. Ya udah gue ceritain tentang gue tinggal di mana, gue ngapain gitu. Akhirnya gue dapet golden ticket. Dapet Jakarta ya. Cuma nasional gue nggak dapet. Iya, nggak ditelepon lah ibaratnya. Nggak ditelepon. Di situ kenal sama anak stand up yang lain nggak? Yang sekarang anak stand up gitu? Kali pertama gue ketemu di situ sama Ernest. Oh iya. Nah justru karena ketemu Ernest tuh minta nomor telepon gue, inget tuh. Tukeran nomor doang kata dia. Tiba-tiba aja?
Udah gak takut ya sama lu bang? Anjrit, enggak lah. Takut lo keluar dari handphone itu gak takut. Iya gue lagi nunggu sama-sama nunggu. Sebelahan. Kenalan terus gue nanya ke dia sebelum gue masuk tuh. Cina ya gitu lo nanya. Bukan lu gila lu. Cing lau ini dah lah. Cing deh mau nih. Tapi ternyata tetanggaan tuh kami tuh. Oh. Ernest kan bokap nyokap Blok A. Bukan di Blok A, dulu di Telodong atas. Oh iya. Itu dekat rumah gue. Nah, gue nanya sama dia, Nes, ini di dalam ntar ngapain sih? Terus dia gini, wah kacau lu, masa nggak tahu? Emang nggak tahu gue. Wah ceritanya panjang kalau gue ceritain. Ya udah deh, gimana ntar pikir gue. Ternyata lu dapet. Tukeran nomor nomor dulu. Tukeran nomor telepon, dia duluan audisi. Ernest keluar bawa Golden ticket. Terus dia ngasih lihat gue nih gue dapet apaan itu Nes? Golden ticket, berarti gue lolos nih Jakarta. Nunggu di telepon. Oh iya deh, udah dia balik kan. Ya, lu masuk. Gue tungguin nih, giliran gue, bla dapat juga. Nah sambil nunggu telepon itu tanggal 25 Juli 2011. Oh inget ya? Ingat gue. Ingat. Tanggal 13 ya, sebelum tanggal 13 gue ditelepon Ernest. Oh. Bro gimana? Gue dapet juga nih Nes golden ticket. Wah seru. Tanggal 13 datang yuk ke Comedy Cafe. Malam ngapain gue bilang ya? Ngapain tuh? Open mic apa ya? Kan gue awam ya. Iya. Latihan. Oh ternyata stand up komedi itu bisa dilatih. Iya. Datanglah gue. Ternyata loh yang nonton. Banyak banget. Gara-gara followersnya ada Radit. Betul. Wah gue sampai panik. Nes lu bilang latihan. Enggak nih gara-gara ada followersnya Radit. Nah ya udah gue naik aja. Alhamdulillah ya sampai sekarang. Oh, jadi Bang Arif tuh ada di malam pertama stand up Indo tuh ada. Jadi selain Radit, Isman, Rian, Ernest, Panji, Bang Arif juga ada di situ. Iya. Wah itu banyak banget itu. Iya, cuma orang banyak gak tahu. Apa? Banyak gak, lu naik gak sih? Naik gua. Gua gak ada videonya tapi. Ketinggian kali naiknya lu. Mas jangan digenteng panggung. Naik gua weh. Turun. Iya. Nah makanya disitulah si Metro TV naruh Scott Talent apa bahasanya nyari talent. Makanya nongol lah stand up show kan. Lu ke Tarika malah ke Metro banyak. Metro dulu. Iya. Sampai akhirnya si Ernest ngabarin gue bahwa gue ditawarin jadi kombutnya Suci. Jadilah gue di 5 season di belakang layar di Suci 4 tahun. Betul, dia. Jadi kombut. Makanya dia dulu waktu awal gue stand up orang pada bilang gitu. Lu udah sono kamu Bang Arif no kalau belajar gitu. Iya dia ke rumah gue dia nih bawa sajen rese banget dong. Bawa apa? Awe ke rumah lo dulu. Iya ke rumah gue bawa belajar makanan. Iya jadi kan bawa makanan gila. Bekasi bikin stand up net Bekasi 1. Bikin stand up net. Pada waktu itu gue stand up masih gitu-gitu lah. Masih ya masih belum lucu-lucu banget lah ngawang-ngawang aja gitu. Terus bingung aduh stand up net bawain apa ini bingung ngobrol-ngobrol sana sini. Tapi udah lu ke Bang Arif aja gitu. Izin Bang Arif boleh datang gak gue? Boleh datang aja. Rumahnya di Ciputat kan? Iya. Ciputat gue naik motor gue terus kayak. Naik motor lo apa yang dulu? Satria. Masih ada we? Udah gak ada, udah jual. Masa gak bawa apa-apa sih gitu. Berhenti gue di Indomaret. Gue inget Bang Arif kan punya anak nih. Iya. Oh iya. Beliin es krim yang kotak itu es krim. Iya. Sama yang Bikola. Gue inget banget. Sama cola. Bikola emang ya? Bikola, namanya Bikola. Sama rokok, Samsu, 5 bungkus. Iya dia kayak mau datang ke ini ya dukun patah tulang. Gue bawa sajen sih we gitu. Enggak buat anak lu banget. Habis gitu. bingung mau apa kan gitu. Iya. Dibantu lah. Sama Bang Arif ngobrol tuh banyak yang ditanyain. Ngobrol aja lah belajar bareng lah kan gue juga baru. Gitu sih. Gitu. Udah ya. Minum nih enggak ya? Lo sampai seru. Masa gitu udah ya. Masa aus berhentinya gara-gara aus. Lagi seru bang. Tapi ada banyak yang ke rumah lo bang kayak gitu kayak gak ada gue doang. Awe doang. Apa? Ada beberapa. Ada anak sana kan? Enggak. Dari itu ada beberapa yang suka datang juga ada. Iya anak-anak sana kan? Sana tuh mana? Anak-anak daerah situ. Rusia, stand up Bintaro, BTS gitu kan. Iya yang paling deket-deket ya. Iya kalau anak jauh mau gue doang pasti. Tapi pernah juga rombongan Bekasi datang sama si Robert gitu kan pernah kan ke rumah. Minta bikin meja biliar itu kan. Bukan. Bikin meja dagang ikan tuh. Tapi stand up
lo masih menyenangi atau Masih sama masih ya gue, fun dapet ya masih Bang ya? Ini sebelum-sebelumnya kan ada beberapa show sempet ikut. Iya. Masih ininya masih apa sih, daya tariknya dia, happy-nya masih ada. Ini kan sebentar lagi mau, ini tayang kapan? Terserah lu. Malam ini mau. Bukan. Enggak ada stand up fest gitu Ya, kan. stand up fest. Selalu gue tunggu, berharap diundang gitu. Iya, nah lo kata mau bikin show lagi. Iya Bang Arif bilang. Pengen. Cuma mungkin gue jelek secara ini ya manajemen waktunya segala macam. Ada beberapa manajemen yang mau bantu. Ya. Ntar gue belum ngobrol serius lagi dengan mereka. Ya, Mereka ya, gini, udah Bang lu siapin materinya aja, sebut maunya gimana konsepnya gitu. Biar kami yang urus. Ada beberapa yang mau bantu. Pengen sih, gue pengen. Ini Rafael katanya, Rafael Entertainment katanya mau. Sebelum Chemical Romance katanya lo dulu. Rafael lagi. Ada Subono juga katanya mau bantu. Waduh. Ardise ini bukan Sebono. Dan akhirnya sekarang memang ya itu pekerjaan, jadi makanya tadi gue bilang mungkin lu gak menganggap itu pekerjaan utama, tapi maksud gue kayaknya emang lu di film banget lah gitu. Berdua sama Benny tuh menurut gue ya. Sekarang tuh, iya Benny yang jelek, yang jelek. Selain berburu yang belum jadi, yang Predator itu dari Benny Predator. Ya, alhamdulillah, maksudnya film salah satu gini, gue bersyukur kenal stand up comedy ya, karena dari stand up comedy jadi gue dapet ke film, gue pernah siaran, yang MC, ya buka kelas mentor di corporate gitu-gitu, alhamdulillah. Iya. Gitu. Dan kehidupan berubah drastis banget ya Bang ya. Alhamdulillah ada. Jadi maksud gue ya itu tadi bahwa mungkin ini bayaran bahwa gue dulu ya udah jalanin aja gitu. Sampai pada akhirnya gue punya warna banyak di hidup gue gitu. Iya. Nah ini nangis di sini nih, Bang. Baru tadi di awal ini nangis di sini nih, boleh. Kalau nangis karena belum dikasih minum boleh ya? Haus banget. Aduh. Oh nggak boleh minum di sini ya? Oh bocor ya? Bolong-bolong. Aduh, sangat menyenangkan lah ketemu banget sangat. Pican juga udah beradu acting sama Bang Arif. Iya, kan? ada satu film lah kita berdua Bang ya, banyak ya Bang ya. Iya, adegannya ada beberapa lah. Iya. Gimana menurut lu Pican mainnya Bang? Boleh kalau dia sih. Enggak, kasih masukan aja. Masukan dia kan anak baru banget nih. Iya kalau apanya nih? Apa kayak masukin? Iya. Ya enggak maksudnya dia main film. Ya bisa kok ternyata dia. Tes komedinya oke, menurut gue. Klik gue, ya kita main bareng kan ya. Jadi nyebutnya apa sih, partneran di situ. Udah seru aja, terus ngobrol di sebelum take segala macam. Itu kan yang perlu tuh, itu yang penting ternyata. Sama lawan main gimana, nanti mau gimana gitu. Janjiannya oke, enak. Iya gitu. banyak yang sama Bang Arif tuh. Dia ngajak kayak, ini misalnya dikasih scene gini nih. Ini gini enak kali Chan ya gitu. Iya, nah, kita berdua diskusi. Kalau gini gimana Bang? Oh iya oke nih gini gitu kita banyak diskusi di situ lah. Kalau gue kemarin sih balikin ke dia misal gini, Chan lu gimana, happy nggak? Kalau lu happy ya udah jalanin aja lagi. Maksudnya taruh pengharapan itu biar ada callingan lagi gitu. Kalau lu nggak happy ya percuma dong. Kalau lu tanya gimana, ya gue seneng aja main sama dia, enak ngobrolnya karena bentuknya diskusi. Kan kadang ada maaf ya ada beberapa orang yang kayak kaku banget nih. Ini digini, nggak usah gini aja. Lah gimana maksud gue? Gitu, harusnya Bang. bentuknya diskusi dong. Gitu. Karena ini kan kepentingan buat bareng-bareng berdua sama kepentingan produksi seluruhannya gitu. Dan Bang Arif tuh, gue yang paling inget banget. Nah nanti pas lagi ngetek nih, dia kan emang pemain sih ya. Ada adegan yang akhirnya ngebantu gue jadi berkembang gitu. Dia nyeletuk apa gitu. Nah akhirnya kan maksa gue untuk nyeletuk lagi kan. Nyeletuk, nah dia ditanggepin sama dia. Nah akhirnya diambil sama sutradaranya, itu yang menurut gue jadinya gak deg-degan. Gue jadi gak deg-degan secara, lu jangan gitu, lu mau keluar. Kan ada, takutnya kan gitu kan. Lu terlalu berlebihan. Nah Bang Arif enggak tuh, Bang Arif masih ruang tuh misalnya gue asal ngejeplak dikit, diambil sama dia, dimakan gitu. Enggak, karena yang gue percaya adalah gini we, kalau main tim, main duet atau grup gitu kan banyak, awal lebih ngerti. Ketika gue kasih ruang, gue bikin nyaman lawan main gue, itu juga nanti ke gue juga, gue jadi nyaman. Kalau gue enggak gitu, dia jadi kikuk gitu kan, gue jadinya repot sendiri. Masa aja lawan main gue jadi jam dinding, kikuk gitu. Ya kan, dia nyaman, gue jadi nyaman, itu pasti. Jadi biasanya gue bentuknya diskusi, ngobrol gitu. Iya, dan ini kan kayak itu kan film pertama gue lah yang agak banyak gitu ya. Itu
Iya baru pertama udah banyak loh. Ko Ernest gitu, Ardit sama dia nanya, nih gimana Chan menurut lu lucunya? Nah ditanya gitu, gue jadi yang harusnya wah deg-degan. Tapi karena gue percaya mereka mah kayaknya support dah gitu. Gini aja gimana? Ya udah gas gitu. Nah itu tuh yang kayak gitu-gitu tuh sangat menyenangkan buat gue gitu. Itu botol siapa? Ini di off cam gini nih kalau sisi kamu ini ada ini nggak kerupuk. Dia suka minta yang enggak weh. Ya maaf ya. Ngantuk diam aja. Kalau film apa bang yang kira-kira lu, gue pengen nyoba deh film ini yang belum pernah mungkin. Action mungkin. Ya pengen. Jadi enggak serius. Jadi maksudnya gini. Ketawa. Enggak gini. Selama ini kan kayak stereotip ketika wah ada adegan kayak gini. Oh ini didu aja. Panggil. Sebetulnya gue gak mau terlalu lama begitu, ngerti gak? Jadi kayak kesannya, yalah warnanya sama semua kalau yang dimainin. Jujur gue sedih kadang ketika ada adegan gue baru nongol, belum dialog, belum apa. Orang udah ketawa. Betul. Menurut gue tuh gak yang membanggakan ya. Maksud gue, ya buat apa kalau gue nongol aja lu ketawa, taruh aja banner gue di samping layar ya kan. Gue pengennya keluar dari itu Bisa jadi kalau drama yang drama banget gitu, maksudnya serius. Ya kalaupun ada ketawanya ya karena situasinya aja gitu, karena keadaan yang emang beda lah dari pengen banget dari Arif Diru selama ini. Iya, dari dokter bebek jadi bebek. bebek goreng lagi. Aduh. Jadi bebek. Apa Arif film ini jadi bebek coba. Bebek yang diawur-awurin kelapa. Aduh ya Allah. Masa jadi bebek. Action lah ya bang, action ya. Berantem sama Iko Uwais. Wah, beneran tapi. Itu bukan berantem digebukin. Tapi jadi dokter kan keren itu jadi dokter. Ini ketawa orang. Ya iya orang ketawa Chan. Lihat dokternya dia, orang ketawa. Gak padas. Ya aneh, dokter gila. Aduh. Oke, udah ya? udah. Oh belum? Ya udah deh. Udah. Enggak Bang Arif, terima kasih ya Bang Arif. Terima kasih ya. Udah banget nih, sebentar Udah. banget. Kata mau minum. Mau, boleh. Terima kasih Bang Arif sudah main gabung minggu akhirnya ya. kesini ya. Ya sudah bercerita ya. Jujur banyak pekerjaan yang dari dulu yang kita berteman lama tapi gue baru tahu pekerjaan lama lo itu ya ternyata ya. Iya. Dan Bimoli gong sih itu ya kayak. Malah kita kayak ini dia pernah jadi basis, kita belum pernah. Iya belum ceritain basis reggae. Band Iya. reggae. Kok reggae sih? Bukan band reggae ya? Bukan. Apa? Pernah dulu mimpi. Ya ini kayaknya mimpi semua anak muda dulu deh. Gue pernah muda ya maksudnya. Oh gak langsung tua begini? Enggak, masa lahir langsung kumisan gini, mak gue pingsan. Pengen jadi anak band gitu kan, pernah ngerintis itu. Cuma gue jadi ya itu tadi tersadar sama keadaan. Alat gak punya, ya kan, kendaraan gak punya, pekerjaan penghasilan belum punya. Jadi lu gimana untuk mulainya? Karena studio kan nyewa terus mau nge-gigs, mana mesti nyewa kendaraan. Alhamdulillah dapat kafe gitu, main top 40 kan gue dulu kan. Tapi setelah dapat duitnya gini, si anjing kita mesti pecah kan, buat sisin buat sewa studio, buat bayar sewa kendaraan karena berangkat rame-rame kan. Terus sisanya sedikit. Apakah iya bisa jadi pegangan hidup gua gitu. Pada akhirnya gua nyerah. Emang cemen lah, mungkin diketawain sama yang nganggep bahwa passionnya di band lu harus jabanin. Enggak, gue cemen, gue nyerah. Anjing gak ada duitnya, gue butuh makan gitu. Iya. Akhirnya gue cabut gitu. Itu basis, tapi apa kendaraan gak ada, alat gak ada. Di rumah gini-gini dong. Kayak orang gila ya. Dem lagunya itu lagi. Dem. Gue sampai bikin bass dulu, bikin sendiri. Serius. Bukan yang bass kotak itu goblok. Gue sempet bikin. Serius, karena gue punya hobi bikin di kayu gitu bikin. Senar juga? Ya enggak lah. Pick up spool ya kan beli senar. Oh lu bikin sendiri? Bikin, karena segitu pengennya gue. Tapi ya sudahlah, ternyata bukan di sini jalan gue ya. Udah nih lu ketemu jalan yang ini banget lah, yang bikin lo bahagia, keluarga jadi bahagia juga. Banyak orang juga bahagia ngeliat karya lo. Amin. Gitu. Gimana kita makan bolu alpukat, enak nih. Bolu alpukat yang waktu itu kita makan malam-malam jam 2. Dia sama diabetes makan bolu alpukat jam 2. Sama gula tinggi makan. Aduh, Bang Arif terima kasih ya. Thank you Pican, sehat-sehat ya. Sukses buat semua pekerjaannya, Amin, semua kalian juga. karya-karyanya ya. Amin. Semoga kita bisa segera bekerja sama Bala. Amin. Iya. Iya dong, amin. Pengen gue juga. Ya.
Ya udah kalau gitu. Ya terima kasih semua bercanda sudah nonton ya. Ya. Jangan lupa di subscribe lah ya. Iya. Klik subscribe-nya itu ya biar cepet 100.000. 100.000, targetnya 100.000 kita tahun ini bang. 100.000. Tuh, nyampe 100.000 saya dapat minum. Enggak ya? Ya udah, membership juga ya ikutan Membership ya. Ya udah, terima kasih semua. Terima kasih. Dadah. Thank you.